Assalamualaikum. Salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita bersama Gugun Manual. Dalam kesempatan kali ini kita mendapati servisan. Ini langsung datang dan langsung menyaksikan jalannya eksekusi untuk Yashica ML 50mm f1.9 dari wilayah Bekasi, tepatnya di sekitaran Cikarang. Dan ini penampakannya, lensanya ini sudah cukup parah foggingnya. Jadi teman-teman bisa melihat ini sudah berasap di bagian tengahnya, yang nanti kita akan eksekusi untuk pembersihan fogging Yashica ML 50mm f1.9 ini. Oke, sahabat Nusantara, sebelum kita lanjut eksekusi pembersihan fogging untuk lensa Yashica ini, untuk rekan-rekan Nusantara dari Sabang sampai Merauke yang suka dengan tutorial saya, ayo kita dukung terus channel anak bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan tentunya jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari kita yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuat tutorial-tutorial yang lebih seru, lebih menarik, dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan Nusantara. Oke, rekan-rekan Nusantara dan sahabatku yang ada di Cikarang, yang kebetulan ada di sebelah saya mengamati jalannya eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti terus keseruannya, jangan di skip. Check it out. Oke, rekan-rekan Nusantara, jadi langsung saja kita buka ini dari belakang, karena untuk seri ini itu foggingnya ada di optik belakang. Jadi tepatnya itu ada di belakangnya blade diafragma. Jadi di belakang blade diafragma, dan itu optik yang yang rusaknya. Nah, nanti kita akan lihat nih optiknya sebelum dieksekusi dan jalannya eksekusi, dan juga pembersihan foggingnya. Nanti teman-teman bisa melihat dari awal hingga akhir pembersihan si foggingnya tersebut. Jadi untuk seri Yashica ML 51,9 ini rekan-rekan, banyak kasusnya, maksudnya terkendala sama optiknya fogging, karena ini hampir semua berapa kali kita tangani ya untuk seri Yashica ini, itu penyakitnya sama, yaitu optiknya fogging, dan itu masih bisa diperbaiki. Nah, jadi ada juga beberapa seri yang lainnya kayak Olympusnya ada di 50mm f1.8, itu yang banyak foggingnya. Dan juga ada juga di seri Pentax itu dari 51.4, 50 f2, dan juga ada di Canon yang bisa diperbaiki adalah Canon FDN. Jadi bukan SCC. Nah, yang SCC itu malah tidak bisa diperbaiki. Nah, yang bisa diperbaiki malah seri FDN, yaitu 50mm f1.4 dan 50mm f1.8. Nah, jadi untuk tepatnya, jadi rekan-rekan nanti bisa melihat di tutorial kita, dan itu cukup banyak ya pembersihan fogging yang sudah kita lakukan dari berbagai lensa. Mungkin salah satunya lensa teman-teman nih, lensa teman-teman yang kebetulan lensa warisan atau juga beli dari media online, bahkan juga ada dapat yang dari pasar-pasar loak. Nah, yang mempunyai kendala fogging, nah itu mungkin di salah satunya ada di tutorial kita yang sudah kita perbaiki foggingnya.
Nah, jadi untuk rekan-rekan Nusantara dimanapun Anda berada, jangan berkecil hati kalau misalkan dapat lensa fogging. Ya mungkin ada salah satu video yang sudah kita buatkan tutorialnya untuk lensa yang teman-teman dapati atau yang teman-teman punya nih. Nah, seperti itu. Jadi kalau masih bisa diperbaiki, nggak masalah sih, kecuali lensanya itu nggak bisa diperbaiki. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, dan ini kita buka semua dari depan hingga belakang, karena nanti juga sekalian akan kita cuci nih optik-optiknya. Jadi sekaligus saja kita buka dari depan hingga paling belakang. Nah, ini dia sahabat Nusantara, optik yang rusaknya nih kita sudah ambil ya. Nah, ini kita pinggirin semua dulu. Nah, nanti kita akan lihat di di lampu. Nah, ini dia nih. Ini adalah optik yang rusaknya atau optik yang fogging, yang menjadi satu sasaran kita dalam kasus Yashica ML50mm f109, yaitu pembersihan fogging. Dan ini optiknya. Jadi ini teman-teman Nusantara, kalau lagi di zaman manualnya itu di era tahun 80-90, ini kalau masuk ke showroom ini tuh dibuang optiknya itu sih. Ini optiknya ini dibuang. Karena apa? Karena pada saat itu banyak sekali part untuk mengganti optiknya. Dan untuk sekarang ya oleh tangan-tangan yang berkarya. Nah, jadi kita bisa buka seperti ini. Nah, ini kita belah ya. Nah, ini teman-teman bisa melihat, ini kita sudah buka menjadi dua bagian karena yang rusaknya itu ada di dalam nih. Nah, di dalam di antara dua lensa ini. Nah, sebentar nih, kameranya kita tajamin dulu. Oke. Nah, kita perbesar nih biar teman-teman bisa melihat. Nah, ini mungkin ini sih cuma angan-angan saya aja sih. Nah, ini kita bersihkan terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman bisa melihat jalannya eksekusi pembersihan ini. Nah, ini kita buka buka jalur dulu setengah. Nah, jadi teman-teman bisa melihat yang sudah dibersihkan sama yang belum dibersihkan. Jadi begini ya teman-teman. Nah, mungkin di zaman itu ya orang-orang kan karena minimnya tempat reparasi nih. Nah, nggak kayak sekarang nih banyak banget nih tempat reparasi. Tapi di zaman manual itu tempat reparasi itu hanya ada di Pasar Baru. Dan jadi dari berbagai wilayah itu datang ke Pasar Baru dan repair di Pasar Baru. Dan jarang sekali menemukan kasus seperti ini. Nah, jarang sekali menemukan kasus seperti ini. Kenapa? Jadi karena mungkin barang baru gitu, mungkin barang baru dan belum masanya untuk fogging. Nah, seperti itu. Jadi nggak menemukan kasus-kasus fogging. Nah, saya sendiri di zaman itu juga tidak menemukan kasus-kasus fogging. Jadi hanya cleaning saja. Nah, seperti itu. Jadi foggingnya itu sudah masa-masa kemari. Karena sudah masa lahirnya dari lensa ini sampai sekarang itu ya boleh dikatakan kisaran sampai sekitar 40 tahun. Nah, itu baru mengalami masa-masa fogging. Nah, berarti mengalami masa-masa lensa ini sudah kadaluarsa. Jadi tidak bisa dipakai lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi masuk ke showroom mungkin itu langsung dibuang karena diganti dengan spare part yang baru. Dan selama saya menangani kamera manual dari zaman manualnya sendiri itu di era tahun 90, saya tidak pernah menangani atau menemukan kasus fogging. Nah, seperti itu. Nah, jadi orang-orang zaman itu juga bingung ya. Bingung sih enggak. Jadi kayak gimana ya? Kalau menurut saya sendiri, karena nggak ketemu kasus fogging, jadi nggak bisa betulin fogging. Nah, karena lensanya nggak ada yang fogging semuanya pada zaman itu. Nah, ke zaman-zaman kemarin ya baru pada fogging. Nah, karena apa? Karena sudah masanya rusak. Nah, jadi masa pakainya itu sudah habis. Nah, seperti itu. Jadi kalau pandangan saya seperti itu. Nah, mungkin nggak tahu, kita pandangan orang-orang kan berbeda-beda ya.
Dari pandangan-pandangan teknisi-teknisi yang lainnya juga saya nggak tahu. Nah, jadi pandangan saya seperti itu. Jadi di zaman itu, di era tahun 80-90 itu kita tidak pernah menemukan optik fogging. Kalau cacat banyak. Nah, seperti misalkan nyuci terus coatingnya rusak. Nah, itu banyak sekali. Nah, seperti itu. Tapi kalau fogging itu hampir tidak ada. Kalau saya sih nggak pernah nemukan fogging itu malah di era tahun 2000-an. Nah, 2010-an lah. 2010 kemarin itu baru saya menemukan optik-optik fogging. Nah, seperti itu. Jadi saya sendiri nggak pernah menemukan optik fogging itu di bawah tahun 2010. Nah, dari masanya manualnya itu lagi hebat-hebatnya, saya juga nggak pernah menemukan. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Yang satu sisi ini sudah oke ya, sudah bersih, dan kita akan lanjutkan ke sisi yang satunya lagi. Nah, ini kita bersihkan juga nih, kita langsung kebut aja dah, kita bersihkan. Karena teman-teman tadi sudah melihat kan, dibersihkan sampai celing banget. Nanti kita akan lihat hasil pembersihan fogging ini ke lampu seperti sebelumnya, seperti sebelum yang tadi ya, yang tadi kita sebelum dibersihkan kita teropong ke lampu. Sekarang kita sudah bersihkan, nanti kita akan teropong lagi ke lampu biar teman-teman itu bisa melihat dengan sejelas-jelasnya itu sudah bersih banget. Oke, teman-teman Nusantara. Nah, ini kita lihat ke lampu lagi nih. Nah, ini kayaknya kalau teman-teman lihat sekilas nih, ini kayaknya saya nggak megang apa-apa nih. Ya kan, saking beningnya tuh optiknya itu, padahal belum kita cleaning lagi tuh. Harusnya nanti waktu ini dimasukkan ke tempatnya lagi, nanti kita akan cleaning sampai benar-benar bersih. Ini teman-teman bisa melihat. Nah, ini sudah celing, udah kayak baru. Dan keberhasilan ini, perbaikan ini, jadi tidak langsung diperbaiki itu nanti berhasil diperbaiki sampai bening seperti ini. Jadi itu kita 50-50, namanya juga kan kita hanya berusaha ya yang terbaik untuk rekan-rekan Nusantara, tapi semuanya itu bukan kehendak kita. Jadi kita hanya manusia yang berusaha berbuat sebaik mungkin dan mudah-mudahan dapat yang terbaik. Nah, ini kita sudah cleaning. Nah, teman-teman bisa melihat sudah celing banget nih optiknya. Nah, udah crash lah. Nah, seperti itu. Dan kalau udah seperti ini teman-teman, jadi ini nggak rusak-rusak lagi. Nah, seperti itu. Jadi udah di cleaning seperti ini sampai 30-40 tahun yang akan datang tidak akan rusak lagi. Ini sudah kategorinya aman. Nah, sampai anak cucu lah ini pakai udah aman banget ini. Nggak bakal fogging lagi, karena yang menjadi satu target daripada lensa ini yaitu optiknya itu. Kalau optiknya itu nggak bisa diperbaiki, ini sudah pensiun lebih dahulu. Nah, sebelum sampai ke tangan ke saya, ini mungkin sudah nggak dipakai karena hasilnya pun seperti yang teman-teman lihat ya, optiknya seperti itu. Yang pasti hasilnya pun sangat mengecewakan. Nah, nanti kalau foto modelnya juga bingung kan, kok fotonya nggak celing atau nggak tajam gitu kan, kok fotonya nggak bias. Kenapa? Karena lensanya sendiri udah rusak. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi kita, tadi kita sudah cantumkan nomor yang dimana bisa dihubungi di DVD ini. Nanti juga akan ada di definisi nomornya ya. Jadi kalau teman-teman ingin tanya repair lokasinya di mana, nah nanti bisa langsung ke WhatsApp. Nanti juga bisa melalui komen. Nah, jadi di sini kita menangani semua jenis kamera, baik kamera manual, terus kamera digital, dan juga kamera mirrorless. Nah, kita menangani semua. Cuma hanya saking banyaknya kita kerjaan, jadi teman-teman harus lebih sabar menunggu gitu. Jadi ini kita dapat kiriman ini dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi untuk sementara kita main di Indonesia saja, karena banyak rekan-rekan Indonesia fotografinya yang masih yang banyak yang menggunakan kamera-kamera yang kebingungan di mana tempat repair atau tempat perbaikan. Nah, jadi seperti itu. Jadi
untuk sementara kita hanya menangani dari wilayah Indonesia saja. Oke teman-teman, tadi dari bagian belakang kita sudah rapikan semua. Nah nanti ini kita cleaning juga di bagian optik depannya ini. Nanti setelah ini kita akan teropong lagi untuk memastikan teman-teman semua lihat lensa yang kita rapikan foggingnya itu sudah siap untuk diajak hunting lagi. Oke, untuk sahabat Nusantara, ini sudah kita rangkum semua menjadi satu, sudah rapi lagi, dan foggingnya ini sudah tidak ada atau sudah bersih, semuanya sudah celing, siap diajak ngamen lagi. Dan untuk rekan-rekan Nusantara dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Semoga tutorial yang sederhana ini bermanfaat, menambah wawasan seputar dunia fotografi. Sampai di sini, terima kasih dan wassalam.